apa-apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu nggak semata-mata keluar di toilet besok Hmm. atau keluar di toilet 2-3 jam kemudian. Misalnya kita minum sesuatu, minuman Mm-mm. gitu, Mm-mm. minuman kemasan. Nggak cuman keluar jadi pipis doang gitu. Tapi Oke. uh, dampaknya terhadap badan kita itu, Hmm. apalagi kalau diakumulasi secara setiap hari atau sering banget, Hmm. maka itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang tidak diinginkan. Misalnya, kalau di depannya dia bilang, oh misalnya nih ya, Hmm. uh, oh ini minuman jus buah apa Hmm. misalnya. Hmm. Tapi kalau kita membaca di belakangnya, walaupun misalnya dia terlihat sehat, karena misalnya, oh jus buah, kan sehat dong buah gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi kalau kita baca di belakangnya misalnya kadar gulanya tinggi, maka perlu pertimbangan. Kenapa ini jadi penting dok si informasi nilai gizi untuk kita ya sebagai konsumen sebelum kita mengonsumsi atau beli produk kemasan? Karena kita sering kali kalau dibilang ditipu nggak juga sih, karena produsen itu sebetulnya secara apa ya, kadang terang benderang, kadang agak remang-remang dikit gitu, Ah. memberikan informasi apa yang ada di dalam uh, barang yang dijual Mm-mm. itu gitu. Hmm. Nah, dibutuhkan ketelitian supaya apa-apa yang kita konsumsi itu cocok dengan kebutuhan kita. Hmm. Nggak cuma sekedar uh, harapan kita, nggak sekedar kita pikir Hmm. itu ternyata bukan. Contoh, Hmm. ada satu perusahaan uh, minuman Hmm. yang biasa produksi hmm, perusahaan tersebut adalah susu gitu. Oke. Susu berbagai macam, ada susu anak-anak, ada susu dewasa. Yap. Nah, karena begitu kentalnya image orang terhadap perusahaan ini adalah susu, Susu. maka ketika perusahaan ini mengeluarkan minuman Hmm. yang sebenarnya bukan susu, Hmm. tapi minuman yang isinya tuh kurang lebih Hampir. hampir menyerupai Atau mungkin susu look yang alike ya, diperkaya mirip dengan ya. kalsium, Oke. ya, ya, yang diperkaya dengan kalsium, padahal sebenarnya itu adalah minuman bergula Hmm. dengan kalsium, gitu. Hmm. Tapi karena begitu kentalnya image perusahaan ini terhadap susu, Hmm. orang berpikir ini susu, Ini gitu. susu. Oke. Termasuk saya. Oke. Ternyata Ini dokter juga mengaku, sempat ini mengaku. tertipu ya. Iya, mengaku gitu. Ketika saya minum, kok nggak ada rasa-rasa susunya gitu. Ah. Uh, saya baca, baru saya, ketipu. Ini ngajarin Hmm. orang suruh baca label kemasan, dirinya kagak baca gitu. Oke. Saya biasanya baca gitu, tapi pada saat itu karena ya itu begitu kentalnya image, makanya kita jangan berasumsi gitu loh bahwa Mhm. oh ini perusahaan ini menjual susu berarti semua produknya dia itu pasti isinya susu gitu, Yap, yap. walaupun klaimnya oh tinggi kalsium gitu, Hmm. baca dulu gitu. Karena kadang minuman atau makanan di tampilan depannya mungkin hanya hanya sedikit informasi saja yang diberikan ya, dan kadang kita Ya, suka mengasumsikan oh dari informasi situ saja, padahal kalau kita baca lebih uh, belakang lagi itu yang lengkapnya gitu ya, itu tuh sebenarnya iya, mengandung apa saja iya, gitu, kurang lebih kayak gitu ya dok ya. kadang, iya Oke. betul. Nah, itu kan tadi dokter Santi katakan kalau di Indonesia ini cuma 6% aja orang yang enam koma ngeh. tujuh ya. Iya, 6,7% aja orang yang udah ngeh nih untuk ngebaca si tabel informasi nilai gizi. Lantas apa sih dampaknya kalau kita tuh nggak memperhatikan itu dok? Jadi asal beli, asal makan, asal minum aja tanpa kita memperhatikan dulu itunya buat jangka panjang apalagi. Karena apa-apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu nggak semata-mata keluar di toilet besok Hmm. atau keluar di toilet 2-3 jam kemudian. Misalnya kita minum sesuatu, Hmm. minuman gitu, Hmm. minuman kemasan, nggak cuman keluar jadi pipis doang gitu, Oke. tapi uh, dampaknya terhadap badan kita itu, Hmm. apalagi kalau diakumulasi secara setiap hari atau sering banget, Hmm. maka itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang tidak diinginkan. Misalnya, kalau di depannya dia bilang, oh misalnya nih ya, Hmm. uh,
oh ini minuman jus buah apa Hmm, misalnya. hmm, Tapi kalau kita membaca di belakangnya, walaupun misalnya dia terlihat sehat, karena misalnya, oh jus buah, kan sehat dong buah gitu hmm, kan. hmm, hmm, Tapi kalau kita baca di belakangnya, misalnya kadar gulanya tinggi, maka perlu pertimbangan. Apakah orang yang akan mengkonsumsi minuman tersebut hmm, itu betul-betul membutuhkan gula hmm. atau tidak, Oke. gitu. Kalau membutuhkan gula, apakah dia membutuhkan sebanyak itu atau tidak? Hmm, Gitu. Itu baru gula, hmm, belum garamnya. hmm, Ada orang yang berpantang garam, ada yang tidak. Gitu. Jadi dengan kita teliti membaca informasi nilai gizi, kita tahu persis, oh kita lagi makan apa atau kita lagi minum hmm. apa. Tidak eh, sebenarnya bukan tertipu sih, tidak Ya, tergiur tidak dengan tergiur. halaman depannya yang kadang-kadang menampilkan kesan seolah-olah itu sehat atau seolah-olah itu cocok untuk semua orang, padahal sebetulnya ya mungkin bukannya tidak sehat gitu ya, karena Hmm, kan semua produk makanan yang sudah dijual itu yang ada nomor BPOM ya, BPOM nomor ya. apa namanya itu, Hmm. nah, nomor BPOM-nya itu dianggap Sudah cukup sehat ya. aman untuk dikonsumsi gitu. Hmm, oke. Berarti bukan berarti berbahaya, Hmm, tetapi mungkin tidak cocok dikonsumsi oleh sekelompok orang hmm. gitu. Jadi kita harus tahu nih, kita butuh apa dan yang kita makan itu apa, berapa Oke, banyak gitu. oke. Jadi jangan semata-mata cuman oh depannya oh ini makanan sehat, oh berarti semua sehat. Oh Hmm, bebas gluten misalnya. Oh berarti ini makanan yang sehat gitu. hmm, Kalau orang yang nggak ada keluhan dengan gluten, ya dia tidak perlu pantang gluten gitu loh. hmm, Atau misalnya oh ini rendah garam. Ya kalau dia nggak perlu diet rendah garam, ya dia nggak perlu konsumsi makanan yang ada klaimnya rendah garam. Jadi kita hmm, mesti mencocokkan antara apa yang kita konsumsi dengan apa yang kita butuhkan dan dengan apa kondisi apa yang ada di badan kita dengan penyakit-penyakit dengan hmm. macam-macam Baik. supaya match.